ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bahasa ini Allah ya bahasa suruh masih dalam kepada yang Allah. Marilah kita sedang mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan rahmatnya dan karunia yang sudah kita pada pagi hari ini yang kondisi sedikit dingin atau mungkin masih enaknya tidur, lalu kita dengan izin Allah, dengan ridho Allah diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid dan al-Qur'an yang kita baik dalam rangka menunaikan ibadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan banyak dan maka kita menjadikan suatu amal soleh atau amal baik untuk menuju atau bekal dari akhirat dunia. Salawat dan salam kepada kita sama-sama aturkan limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, dan umatnya yang selalu setia menjaga dan merawatnya yang kita muliakan. Jemaah salat subuh di jamaah kedua yang dirahmati Allah. Seperti yang telah saya bacakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr tadi, bahwasanya manusia harus memanfaatkan kenikmatan yang besar agar tidak rugi dalam hidupnya. Apa yang kenikmatan yang besar atau kesempatan? Itu yang pertama adalah umur kita, yang kedua adalah waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, di mana manusia sering melupakan yang pertama umur, yang kedua waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Umur, banyak orang yang menganggap bahwasanya itu seolah-olah hal yang biasa, namun ketika manusia itu melihat kejadian-kejadian atau telah sampai waktunya wajarnya, bahkan dia sadar ternyata umur paling bahagia. Seperti yang mengajarkan kepada kita
yang memberi pelajaran kepada kita tentang manusia bagi orang yang berpikir ketika orang mendapatkan musibah yang baik musibah yang bersifat tidak memalukan dan yang kedua musibah kematian. Jadilah maka manusia harus sadar bahwasanya betapa pentingnya, betapa berharganya umur. Seperti ketika orang itu kondisi dalam keadaan enak, ya dalam kondisi enak, kondisi kecukupan, kondisi kemewahan, orang tidak mengenal atau melupa bahwasanya umur atau kematian itu mengintai padanya. Tidak jarang bahwasanya orang sedang, boleh dikatakan orang yang happy, itu orang yang berjoget-joget. Kalau kita lihat jadi orang lagi nyanyi, kan senang. Kalau kata orang yang happy, melepaskan kepenatan. Tapi ada juga orang yang lagi senang itu tiba-tiba jatuh untuk meninggal. Orang tidak sadar, tertipu dengan kebahagiaannya itu. Tapi sebaliknya orang yang sedang bekerja keras, bahkan ada orang yang kondisi dalam keadaan sakit tidak bisa bekerja lama, bahkan mereka dia menginginkan segera sakit. Nah, ini karena umurnya yang belum sampai. Jadi yang merupakan kita bersama adalah orang itu dalam kondisi atau senang-senang, seperti kejadian atau cerita kita, walaupun kita mungkin tidak mengerti atau yang tidak ini, kemungkinan kita masih jauh atau dalam tahap kita mengenal yang namanya kejadian film tenggelamnya kapal Titanic. Banyak yang berkata itu benar. Konon ceritanya kapal paling besar dan paling mewah yang dibuat. Dan disitulah namanya kapal paling besar, paling mewah. Isinya barang-barang berharga, barang-barang berharga, makanan yang enak, orang yang ada dalam orang yang hebat-hebat, berhebat-hebat. Dan bahkan penciptanya sendiri katanya itu sesubar bahwasanya kapal ini paling kuat, tidak ada menghantam karang apapun tidak akan pecah. Kalau sekarang ada juga kapal mewah yang sekarang ada lagi yang ada tahu pernah juga pada dari yang menggunakan juga kapal pesiar. Jadi kapal itu di dalamnya isinya seperti orang di dalam, ada mallnya, ada pasarnya, ada restorannya, dan sebagainya, kayak dari kapal. Dan isinya orang-orang yang bergengsi, orang yang kaya. Namun dia namanya orang yang itu orang yang mempunyai duit. Ternyata kapal yang akan menabrak karang dan pecah berantakan sampai sekarang sebagai manusia. Inilah yang namanya baru sadar bahwa ternyata umur sangat berguna. Maka dari itu kesempatan atau kesenangan umur yang sangat berharga. Atau bahkan sebaliknya, kalau tadi bercerita tentang manusia yang mempunyai kelebihan,
harta, menikmati hartanya berhenti-henti, dihabis-habiskan. Ini orang yang tidak mempunyai harta atau miskin, atau boleh dikatakan miskin. Kalau dipikir orang yang happy itu pasti orang kaya yang mempunyai kelebihan, bisa masalah kesehatan bisa diatasi, bisa ditanggulangi. Tapi kebalikannya orang yang tidak punya harta, miskin, sakit dibiarkan, kerjanya berat, tidak mengenal, bahkan dia punya masih ada. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan, kita bisa ambil pelajaran bahwa umur itu memang sesuatu yang Allah yang sangat berharga berharga kita. Ketika orang meninggal, dicabut rohnya, maka orang itu tertutup yang namanya pintu taubatnya. Kalau misalnya kita masih muda umur, kita insya Allah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya dengan sebenarnya, maka insya Allah tobat kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa kita. Kecuali kesalahan yang terjadi kepada sesama manusia, salah yang terjadi kepada sesama manusia, maka tidak bisa hanya mohon kepada Allah untuk dihapuskan, harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kembali lagi jadi selama kita masih punya umur bersama, marilah kita bersama menangkan kita hal-hal yang baik. Tidak harus kita beribadah terus, tapi kebaikan yang bernilai ibadah tidak semata-mata ribuan ibadah seperti harus selalu sholat, harus selalu puasa, harus selalu zakat. Kita berbantu kepada orang lain dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan dalam sesuatu yang berharga. Bahkan kebaikan seseorang itu walaupun kelihatan sebagai tapi dengan kita sangat ikhlas dan benar-benar itu menunjukkan oleh orang yang bukan barangkali Tuhan yang menjadi asbab atau menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selama masih ada umur, kita akan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sama kepada masing-masing orang, tidak dibedakan, yaitu 24 jam. 24 jam. Kalau 24 jam itu sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW telah dibagi berapa jam istirahat, berapa jam untuk gunakan amalan, berapa jam gunakan bekerja. Jadi waktu sangat berharga, bahkan ada kata waktu bagaikan pedang. Namanya pedang, punya pedang itu kalau tidak dipakai dia lama-lama enak, dan apabila dipakai maka pedang itu bisa bermanfaat. Ada kata bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu bagian pedang barang siapa yang tidak menggunakan waktu dan sebagainya, maka pedang itu akan membunuh kepada orang yang mempunyai pedang itu. Artinya apabila kita diberikan waktu, kesempatan waktu apabila tidak digunakan dengan baik, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah dengan baik, beramalan atau membantu selamanya, maka waktunya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam
Jadi hampir sama, yaitu waktu dan umur. Orang kalau masih ada umur masih nggak bisa untuk beribadah. Masih ada waktu, asalkan mau bisa beribadah. Kembali lagi kepada manusia, masing-masing kasih waktu 24 jam. Namun ada orang itu menggunakan dengan sebaik-baiknya, dipergunakan untuk bermanfaat bagi dunia. Dalam hal yang sama, ada orang yang digunakan dengan waktu, maka waktu itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bahkan digunakan alhamdulillah dengan bermaksiat. Betapa tidak ketika tadi pagi kita mendengar ada juga masalah jam 4.35 ya, 4.35 menit. Ini waktu yang masih yang sedang enak-enaknya tidur, nyenyak. Kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, kita gunakan untuk melakukan aktivitas ini dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kondisi lain, orang lain, betapa banyak orang itu ketika waktu yang telah diberikan seharusnya untuk kebaikan masih dipakai untuk ada yang masih tidur, ya, ada yang sudah jalan, ada yang di pasar, ada yang di pasar, ada yang di tempat, ya kan? Di pasar bahkan orang yang tidur itu tidak untuk kemungkinan bangunnya siang. Dan kalau kita sudah baca kita biasa, juga nggak ada macam. Nah, gimana? Tapi kalau orang yang non muslim itu bangunnya kalau udah hari kerja itu bisa jam 8, 9, jam 8, 9. Kecuali mereka kerja. Kalau kerja sama kita, misalnya berangkat jam 6, dia jam 5 belum. Sebabnya saya sering menemui janjian saya seseorang. Kalau saya bukan orang Islam, karena saya juga orang Cina, orang Batak, misalnya janjinya saya berangkat jam 7, jam 2 siang, jam 7. Saya misalnya dari Mamulang dan bahkan sholat jam 4 jam mengejar waktu supaya ternyata belum bangunnya seberapa? Ya, jam 8 Masya Allah. Itu bangunnya berani Pak. Berani Mas. Setiap hari bangun jam 8. Itu waktu yang kalau bukan hilang, hanya menggunakan bukan sia-sia, artinya balasan. Lalu tidurnya jam berapa? Malam. Ngapain aja kan? Gara-gara bahasa lain, game lah, komputer lah. Inilah yang kita sadari bahwa waktu adalah sangat berguna. Walaupun kelihatan sepele, tapi kalau tidak kita gunakan tahu-tahu habis. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu seperti batu es. Batu es, batu waktu dan yang kepada kita seperti batu es. Batu es kalau tempat yang terbuka, tadinya segede satu bukit, ya lama-lama sudah yakin itu hanya istilah supaya kita menyadari bahwa ternyata seperti itu. Dan waktu itu akan menggerogoti kesempatan kita. Misalnya kalau sekarang banyak orang yang mengatakan pakai waktu itu cepat banget ya. Misalnya tahun dah saat buku sudah tidur, dan sehari di luar sudah tidak lagi, lalu sudah tahun lagi. Banyak orang mengatakan karena
dan berdasarkan umur berjalan terus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kerugian di sini yang dimaksud adalah sifatnya atau realita. Allah sudah menentukan. Maka dari itu, kalau benar-benar berarti memang manusia itu akan seperti itu, rugi, kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman wa amilus shalihat dan mengamalkan amal soleh, orang yang beriman dan mengamalkan kita dengan baiknya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata istilah iman itu mungkin secara jelas adalah percaya, baik percaya kepada Allah yang boleh yang tidak nampak atau yang nampak, seperti iman kepada Allah dan pasti, iman kepada Rasulullah, kepada Nabi, iman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada Allah dan Nabi. Itulah yang kita iman. Tetapi apakah disebut dengan percaya saja? Selain itu kita ucapkan dengan lisan. Maksudnya lisan kita ucapkan dengan ucapan yang baik, iman kepada Allah dan kita dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kita terapkan ke dalam jiwa kita dalam hati, masuk ke dalam hati, dipegang kuat, hati diyakini dengan benar. Setelah itu kita ucapkan dengan lisan, kita beribadah dengan ucapan lisan, kemudian kita amalkan, artinya kita berbuat baik, tidak hanya percaya tapi dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan tindakan, kita amalkan apabila kebaikan kita amalkan baik, apabila keburukan atau hal yang buruk kita tinggalkan. Seperti kita dalam tindakan setelah kita hati, kita menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah kita jalankan tadi, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan salat tarawih. Tindakan karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ucapan kita ucapkan iman kita lakukan, kemudian kita laksanakan atau tanpa dikerjakan dengan hal yang baik. Misalnya wa'amus shalihat, yaitu hal-hal yang berbuat amal yang soleh. Amal soleh ini bisa juga ada dua pikiran. Yang pertama adalah ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan Allah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, mengikuti perintahnya, menjalani segala perintahnya, dan menjauhi segala larangan. Inilah yang disebut dengan amal soleh, karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur dan waktu itu adalah supaya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak kalah penting adalah hubungan dengan sesamanya makhluk apa yang lain. Maksudnya seperti namanya manusia, hewan, binatang dan sebagainya, adalah hubungan antara sesamanya, atau hubungan nas, atau hubungan dengan makhluk sosial. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Sosial itu sama-sama berbuat kebaikan. Ya. Maka dari itu ada yang disebut dengan istilah muamalah. Muamalah
yang menguntungkan oleh bisnis menguntungkan atau mungkin kerjasama menguntungkan yang baik kepada manusia, karena tidak lepas dari lingkungan. Manusia itu tidak cukup hanya beribadah kepada terus, misalnya setiap waktu ada itu sholat, berpikir, dia nggak seperti itu aja. Dia secara sosial akan berhubungan dengan manusia. Dan kepada manusia yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang ada di lingkungan manusia. Maka dari itu kesalahan yang pertama adalah kesalahan kepada Allah, kita mengaku Allah ya, yang kepada manusia yang paling banyak ya. Kalau ada salah harus minta maaf supaya kesalahan itu sama-sama tidak membawa juga kan banyak orang itu hubungan manusia banyak salahnya, kemudian salah yang tidak sadar, tidak segera untuk minta maaf sampai manusia meninggal. Akhirnya setelah meninggal itu orang yang merasa berdiri dan belum sempat minta maaf dibawa sampai mati, dan ditanya nanti setelah pengadilan di akhirat, orang yang berdiri itu akan menuntut para orang yang berdiri. Maka ada istilah kata Allah, orang itu langsung orang kafir adalah orang yang berdiri, orang lain yang belum sempat minta maaf, begitu nanti ada pengadilan di akhirat ditagih. Karena ditagih katanya amal ibadahnya diambil. Kalau amal ibadahnya diambil, dosanya yang dia beri diberikan kepada orang yang beri. Inilah yang disebut dengan orang yang beri. Maka dari itu, karena kita tidak lepas dari lingkungan atau sesama manusia, kita berusaha untuk berbaik sangka, berbaik hati kepada kita semuanya. Kalau misalnya hal-hal yang menimbulkan kesalahan, segera kita lakukan. Kalau hal-hal yang sifatnya lebih rumit, bukan ada orang sakit, mungkin misalnya bahkan antara anak dan bapak atau keluarga sempat sampai tidak tentu sama, sampai tidak jelas apa. Ini yang membawa dendam, menuntut naudzubillah dari apabila sang tidak bisa meminta maaf, maka dia akan terpatin atau akan diadili di dalam neraka. Jamaah Rasulullah yang dirahmati Allah SWT, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu menggunakan umur kita dengan baik, karena umur kita masih ada. Kita gunakan dengan beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesamanya. Kedua, Allah melakukan kepada kita agar kita gunakan sebaik-baiknya agar bermanfaat dan membawa